out the sunroof. I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my mind. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Universitas Riau, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Masyarakat. Jadi, pada video kali ini kami akan mentayangkan video yang berjudul Tanggap Banjir yang bertemakan Bersatu Menghadapi Banjir. Kunci. Video kali ini untuk melengkapi tugas pendidikan Pancasila, dosen pengampunya itu yang terhormat Bapak Ilhamudi SPD MPD. Baik, simak video kami selanjutnya. Terima kasih. Sebelumnya dari Universitas Riau di Pendidikan Masyarakat bikin pengumuman tentang keadaan di sini kan katanya sering banjir. Boleh perkenalan dulu Pak, namanya siapa? Ramlan. Ya, Pak Ramlan. Pak Ramlan masyarakat di sekitar sini ya? Ya. Ini menurut Bapak penyebab banjir di sekitar sini kenapa ya Pak? Biasanya itu ya pertama debit air terlalu besar, drainasenya juga tidak lancar karena belum mentok dia, jauh dia dari yang diharapkan yang besarnya kan gitu. Induknya kan ada dua, satu di Paretauri, satu di Parepindah kan itu. Ya yang di sana tuh rata-rata kecil, di sini debitnya besar. Itu aja kena di situ. Satu penanggalan apa masalah drainase itu udah mulai dangkal, makanya kan ada perawatan rutin, kurang-kurangnya 6 bulan sekali terus. Karena ya kayak gini terus. Pertama ya drainase itu permasalahannya. Kalau drainasenya lancar biasanya enggak. Makanya biasanya setelah dicuci kurang lah airnya, tetap banjir juga, cuma kan kurang, nggak seperti limpah gitu kan. Itu aja. Misalnya ada nggak sih dari RT RW-nya itu ingin melakukan sesuatu supaya tidak banjir lagi? Ya selalu mengajukan alat ke pihak pemerintah. Nah, kadang-kadang kita ngarapinnya tadi 6 bulan, ternyata setahun baru dibantu keluar kan. Berarti lewat dananya juga belum tersalurkan ya Pak? Belum. Cuman kami kan sebatas pinjam alat aja sama pihak pemerintah, PU misalnya. Kemarin ngeluarin biaya buat ini konsumsi mereka. Kalau gaji mereka udah dari pemerintahan. Cuman kami ya donasi sama lingkungan, juga bisa dibantu misalnya ya air minum atau konsumsi makan dia kan. Ya ada 2 minggu, paling banyak 2 minggu kelar aku. Itu RT lingkungan RW 1 ya. Jadi kalau biasanya satu kelurahan kan luas ya, sampai di perbatasan air dingin kan gitu. Berarti yang banjir bukan cuma daerah di sini tapi Seluruh kecamatan rata-rata lah. Kecamatan Piraya kan itu rata. Makanya selalu juga mereka sama perangkat tadi mendamping kemana kan itu. Jauh lokasi banjir, itu aja. Berarti masyarakat sini berpartisipasi juga ya Pak? Ya, Ingin supaya tidak banjir lagi? Benar, diharapkannya seperti itu. Ya, tidak banjir kan itu. Ya rata-rata keluarnya itu tadi debit air, karena sini muaranya dari arah Kuir larinya kemari. Pokoknya daerah tinggi kan kayak Kampung Kuir kan, larinya kemari tuh. Nanti di Pasir Putih larinya juga kemari, kayak Lapar Sabuannya kemari.
tadi juga kami melihat bahwa di sana banyak pasir di dalamnya Pak. Ya itu. Itu dari mana ya Pak? Itu Biasanya dari bawaan dari atas tuh, dari awal kayak dari jalan arah yang tinggi misalnya kayak daerah Sudirman apa kayak Karunia Setiawan kan masuknya kemari dia. Dulu bandara buangnya kemari semua, tapi udah mulai dibagi ke Sudirman. Ternyata nggak cukup juga ke Sudirman kan. Buangnya kan ada ke arah ke Arifin Ahmad. Nah, tapi muaranya semua ke apa? Ke Jembatan Sungai Sail, biar melalui ke Parindah kan. Ternyata muaranya. Kalau sana ada penuh ya sini nggak tertampung. Ini yang banyak pun nggak bisa dibuang. Balik airnya kan itu. Memang daerah Kelurahan ini memang harus Ya. supaya tidak banjir lagi. Ya ditambah resapan mungkin udah mulai berkurang. Jadi orang buat parit harusnya antara jalan sama parit tadi tidak dihidupkan. Banyak ditutup seperti ini ditutup ya. Mana gimana air mau masuk? Nah, kalau dibuat lubangnya kecil, ya kan tertampung. Air masuk sebentar. Banyak. Yang pertama yang pengawasan dari perangkat tadi, masalah pengawasan tadi. Anak mereka bangun langsung ke atas. Masa amdalnya tadi kan, jadi kami mau komplain di mana? Orang di atas sudah mulai diapa gitu kan, itu bisa. Rata-rata kenanya kami kalau ada pembangunan kayak Perumnas, hotel itu kan amdalnya langsung ke atas ya, nggak koordinasi sama kami itu. Jadi kenanya ya kami nanggung kan itu. Rata-rata dari keluhan perangkat di sini ya seperti itu. Tempat tadi dia buka usaha apa gitu, isinya langsung di atas saja dah, nggak pernah ke bawah. Orang yang ke bawah pasti kami komplain kan itu. Kami benahi dulu tempat tadi sama parit kan. Soalnya kemudian lingkungan juga orang-orang kita gitu, contoh kayak Perumnas itu kan orang-orang sini juga yang juga mengalami imbasnya ya kami kan itu. Selain itu ada nggak Pak permasalahan di daerah sini selain banjir? Ya kebanyakan sih banjir rata-rata yang dikeluhkan. Kalau ekonomi udah lumrah sih rata-rata kehidupan ekonomi menengah ke bawah udah lumrah gitu. Tapi ya, kalau lancar aja masalah banjir ini tidak apa bisa teratasi, semua itu berjalan sendiri. Dengan ekonomi tadi lancar orang lewat dan itu kalau salah lancar itu aja. Tapi kalau udah mulai tersendat dengan kondisi banjir tadi, buka apapun di belakang, siapa mau beli ya kan? Iya. Itu aja. Perumnas itu mau dijual belikan juga kalau lancar juga lancar pula ya kan? Karena mereka kan itu tadi dibukanya areal, nah, sudah itu nggak dibuat lagi drainasenya, batas lingkungan rumah juga jadi ya, kayak gitu aja. Contoh inti terutama itu tadi drainase lancar, Merasakan juga. misalkan tadi data yang bagus, nanti ada akan banjir. Itu parah lah. Kalau ini rendah memang terkena rendahnya. Gitu. Biasanya berapa lama Pak kalau banjir di sini? Sebenarnya tidak lama, paling setengah jam aja. Setengah jam itu sudah sempat turun. Kan. Berarti mengalir juga berarti ya Pak? Mengalir, cuman debit di sana itu kan tampungnya tadi semua dari air mana-mana masuk. Dari Arifin masuk ke Parindah, ya kan. Sementara dari sini nampung dari atas sana kan, Kampung Sulir, Pasir Putih masuk kemari. Jadi, wah, kalau sini udah penuh, sana penuh gimana mau keluar? Tapi kalau sana udah mulai surut dia masuknya ini baru. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang cara ini? Atau ada yang pernah kecelakaan Pak gara-gara banjir di sini? Kalau kecelakaan biasanya ya jalan itu aja, jalan sering lupa. Sering terendam itu tadi. Di bagus pun kalau terendam itu ada lubang sedikit melebar. Ya, penyebabnya pertama tadi karena terendam tadi, walaupun sering ditampal sulam gitu kan jalan. Ya gitu. Kecelakaan tetap ada itu karena ada lubang tadi lah. Itu kemacetan, terutama jalan kan macet juga. Ini kan apa ada sekolahan, jam sekolah, yang dari mana-mana kan orang sekolah sini, itu macet.
pagi kalau pulang kan gitu. Jadi harapan Bapak ke depannya untuk daerah ini apa? Ya pertama dilancarkan dengan apa infrastruktur tadi kan, jalan, parit kan gitu. Dilancarkan aja dibagusin jalan, pertama jalan yang kami harapkan kemarin tembus itu kan mengurangi kemacetan seperti juga sebelum. Dan nanti jalan alternatif kayak Moreh Batu, M Tahir itu kan termasuk rendah juga. Kadang-kadang itu rata dan air karena rendah koper tadi terendam dia turun jadinya kan. Berapa di situ aja dibangun. Ya, gimana caranya lah. Masih di pemerintah juga Ya itu supaya penting. alat-alatnya bisa Nah, kami selalu juga menyampaikan sama pihak terkait waktu ketemu sama kelurahan. Ya cuma janjikan ini jalannya ada yang bilang jalan provinsi, ada yang perkotaan, tapi kayak juga ditangani. Karena kalau itu lancar, otomatis kemacetan berkurang ya kan. Orang dari arah mau ke Marpoyan, potongnya kemari, jemput anak sekolah. Nanti ada yang mobilitas, jemput anaknya di SMA SMP berapa? 48, baru menuju ke ada ke Pasir Putih, ada ke Marpoyan, ya kan. Kalau lewat Duir aja karena ke sana ada banjir juga, Iya. macet juga itu tadi. Makanya ada kualitas bantuan gitu, informasi masalah warga ataupun apa gitu kan sama ya mereka lah mau kelurahan mau kementerian biasanya kita negara Berarti Bapak sudah lama ya jadi warga sini? udah saya sekolah sini kok. Oh iya. Di sini jadi orang sini lah walaupun saya bukan asli orang sini Iya, gitu. iya. Mungkin itu aja Pak yang bisa kami tanyakan. Ya nggak apa-apa. Ya. Mudah-mudahan ada yang disampaikan sama pihak mahasiswa ke atas yang gimana kan itu aja yang kami harapkan. Kami juga selalu juga diwawancarai sama ada anak KKN gitu juga. Iya. Selama yang kami temukan cuma banjir. Itu. Itu ya jarang menambah peningkatan ekonomi juga terutama kan ada pinjaman dari pemerintah dari mana kan pinjaman ringan gitu kalau tidak. Ya baik Pak, terima kasih Pak. Ya, ya. Terima kasih Pak atasnya. Mama lu gede orang sebentar jam berapa tadi? Jam 11-an? Pak, perkenalkan saya salah satu dari mahasiswa UNDRI dari Prodi Pendidikan Masyarakat. Kalau boleh tahu, perkenalkan nama Bapak. Baik, nama saya Joko Sumawati, tinggal di RT 2 RW 1 Kelurahan Simpang 3 Kecamatan Bukit Raya. Saya menulis di sini sudah dari tahun 99 bulan 2. Menurut Bapak, tanggapan Bapak ada kabar Bapak mengenai dalam urusan banjir ini mana? Ya, sebetulnya banjir kita ini diakibatkan oleh kedangkalan parit yang di depan. Tapi apabila parit yang di depan itu selalu dikorek, memang kalau untuk dikorek dengan manual itu tidak maksimal. Sebaiknya dikorek pakai alat berat. Karena sekarang itu setiap banjir itu kan airnya melimpah dari parit depan. Jadi memang banjirnya hanya sebentar. Selesai hujan, airnya langsung surut dia turun ke bawah. Ya kalau hujan sampai sejam 2 jam ya banjir, tapi kalau setengah jam aja, durasinya setengah jam dan ampanya nggak lebat kali ya nggak banjir, memang masih ketampung dia dengan parit kanan kiri. Memang sih mengakibatkan dari banjir itu jalanan banyak yang berlubang sekarang kan.
kira-kira banjir yang biasa di daerah ini tuh sampai ke dalam rumah nggak Pak? Kalau kita pas di depan ini aja di teras halaman depan lah. Cuman warung berita di depan itu apabila ada mobil lewat, jadi gelombang airnya itulah yang mengakibatkan masuk ke dalam rumah atau ke warung berita sebelah. Jadi kalau menurut Bapak, harapan Bapak sendiri mengenai banjir ini gimana? Ya sebaiknya paret di depan yang sebelah kanan itu yang digali. Memang selama ini ada penggalian dari pemerintah, tapi manual artinya hanya pakai skop, itu tenaga manusia. Jadi kalau pakai manual dia tidak maksimal, sementara kedalaman pasirnya itu sudah mencapai, kalau nggak salah saya udah hampir mencapai 1 meter, 4 kali tingginya skop lah. Skop itu kan segini kira-kira tingginya, jadi kalau 4 kali mungkin ada kurang lebih 1 meteran lah. Jadi udah dangkal memang paret depan itu. Ya selama ini aja, kalau dulu-dulu sebelum dibentuk paret depan itu, sebelum didap, itu nggak banjir karena banyak masyarakat mengambilin pasir. Itu pasir. Jadi kalau banjir dari atas tuh kan, kita inilah dataran yang terendah dari Bukit Raya ini. Dari atas itu tumpuannya kemari, jadi paret itu langsung ke ke Paret Indah. Paret Indah itu kan paretnya besar tuh, masih itu dia. Dan ini yang paling terendah ini nih, di antara Bukit Raya ini, Jalan Unggas ini yang termasuk terendah. Pak, mungkin begitu aja Ya. yang kami tanyain. Oke, terima kasih. Untuk apa kita lingkungan lah. Aku juga. Baik, saya selaku Ketua Kelompok 2 ingin menyimpulkan beberapa pendapat dari masyarakat tentang terjadi banjir di daerah Jalan Unggas ini. Yang pertama itu debit air yang terlalu tinggi karena dataran di Jalan Unggas ini terlalu rendah. Apabila terjadi hujan di daerah atas, maka air yang turun di daerah Unggas ini akan langsung terjadi banjir. Yang kedua itu akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, baik. Mungkin dari aksesibilitasnya mungkin masyarakat juga mengharapkan peran pemerintah untuk mengambil alih dalam memperbaiki parit-parit di sini, untuk menggali parit supaya parit-parit di sini tidak tinggi lagi pasir-pasirnya. Dan juga masyarakat juga mengharapkan peran pemerintah untuk berpartisipasi untuk melakukan kebersihan tempat-tempat di sekitar kelurahan ini agar kedepannya lebih baik lagi dan tidak terjadi banjir lagi. Ada mungkin yang ditambahkan? Kalau dari saya sudah cukup. Baik, sudah saya menyampaikan kesimpulan dari masyarakat, dan kita akan melihat beberapa titik dari Jalan Unggas ini. Di sini bisa terjadi banjir setinggi pinggang atau selutut, dan banyak juga kendaraan-kendaraan yang mogok atau mati yang disebabkan oleh banjir tersebut. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Dari sosialisasi kami pada hari ini, mungkin kami juga membawa sebuah poster yang bakal kami jelasin, itu tentang tanggap banjir, bersatu hadapi banjir, kewaspadaan adalah kunci. Nah, jadi penyebab dari banjir itu, banjir terjadi ketika air melimpah dan meluap ke daratan yang biasanya kering. Nah, penyebab banjir dapat bervariasi, mulai dari faktor alamiah hingga aktivitas manusia seperti pembangunan yang tidak terkendali. Nah,
dari beberapa masyarakat yang sudah kami sosialisasi dan wawancara, itu terdapat beberapa faktor yang banjir di daerah sekitar Jalan Unggas, Simpang 3, Pekanbaru. Nah, salah satunya itu ya seperti volume parit yang kecil dan menumpuknya pasir dalam parit sehingga menyebabkan banjir yang biasa memang sebentar, dalam waktu setengah jam mungkin tadi kata para warga di sini. Namun ketika curah hujan tinggi dalam waktu sejam itu air itu sudah naik dan menyebabkan banjir, sehingga pun akses di jalanan susah untuk warga sekitar lewat di sini. Nah, mungkin itu aja penyebab dari banjir. Selain itu juga warga setempat pastinya meminta bantuan kepada pemerintah agar masalah banjir ini segera diselesaikan agar semuanya berjalan dengan lancar. Mungkin itu aja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bahaya banjir yang ada di sekitar sini. Yang pertama itu ada pencemaran air dan lingkungan. Nah, banjir yang terjadi di daerah ini menyebabkan pencemaran air dan lingkungan. Itu menyebabkan seperti air mengeruh, lalu banyak sekali genangan-genangan air yang mengganggu perjalanan ini. Lalu yang kedua ada rusaknya kendaraan. Nah, dalam banjir ini mungkin dalam keadaan banjir masyarakat yang melintasi banjir ini akan mengalami kendaraannya mati maupun mogok karena masuknya air ke dalam kendaraan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aryani. Saya akan melanjutkan bahayanya banjir. Yang pertama, rusaknya bangunan dan infrastruktur jalan. Akibat banjir jadi jalan jadinya rusak. Yang keempat, menyebabkan masalah kesehatan. Karena masalah banjir ini, kesehatan masyarakat tersebut akan kurang karena adanya banjir. Mungkin sekian dari kami. Selanjutnya mungkin ada bahaya banjir. Ada apa yang harus dilakukan selama banjir dan cara pencegahannya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan kami yang selanjutnya. Terima kasih. Baiklah, kami akan menjelaskan apa yang harus dilakukan atau cara pencegahan dari banjir. Yang pertama yaitu berhati-hati ketika berkendara atau berjalan di area banjir. Yang kedua yaitu hindari tiang listrik. Yang ketiga yaitu melakukan peninjauan terhadap benda-benda yang terkena dampak banjir dan tidak bermain di genangan air banjir karena jalanan ada yang berlubang yang dapat menyebabkan kecelakaan. Yang keempat, menjaga lingkungan sekitar dengan tidak membuang sampah ke selokan yang menyebabkan terhambatnya saluran air. Yang kelima, membiayakan kerja bakti membersihkan saluran air. Baik, yang terakhir yaitu meninggikan jalan bersama pemerintah. Baik, cukup itu saja dari kami. Sekian, terima kasih. Oke, baik. Mungkin sekian sosialisasi dari kelompok kami untuk warga sekitar di Kelurahan Simpang 3 Jaya. Semoga kedepannya untuk warga setempat bisa terus berupaya agar menangani banjir tersebut. Mungkin kami dari kelompok 2 ucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggap banjir. Bersatu hadapi